Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Seperti biasa bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di serial program baca buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita masuk ke sahabat yang ke-18, yaitu Utsman bin Maz'un, ahli ibadah yang menjadikan hidup sebagai tempat ibadahnya. Teman pecinta sejarah semua, selamat menyimak. Jika Anda menyusun daftar nama para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai urutan waktu masuknya dalam Islam, maka pada urutan ke-14 Anda akan mendapati nama Utsman bin Maz'un. Anda harus tahu bahwa Utsman bin Maz'un adalah muhajirin yang pertama kali wafat di Madinah, dan ia pun muslim pertama yang dimakamkan di pemakaman Baqi. Akhirnya Anda harus tahu bahwa sahabat yang agung yang sejarah hidupnya sedang Anda pelajari saat ini adalah laki-laki ahli ibadah. Bukan karena ia mengurung diri dalam masjid, melainkan karena tempat ibadahnya adalah kehidupan itu sendiri. Ya, kehidupan dengan semua gairah, keutamaan, dan rasa tanggung jawab adalah masjidnya. Sementara ibadahnya adalah perjuangan dan pengorbanan yang tak kenal henti di jalan Allah. Tatkala cahaya Islam mulai bersinar dari kalbu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari ucapan-ucapan beliau yang disampaikan ke beberapa orang secara sembunyi-sembunyi dan rahasia, Utsman bin Maz'un adalah satu dari beberapa orang yang bergegas menerima panggilan ilahi dan bergabung dengan Rasulullah. Ia ditimpa berbagai derita dan siksa, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang beriman saat itu. Namun mereka tetap tabah dan sabar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan keselamatan golongan kecil yang teraniaya ini dengan jalan menyuruh mereka berhijrah ke Habasyah, sementara beliau tetap di Mekah memikul beban dakwah seorang diri, maka Utsman bin Maz'un terpilih sebagai pemimpin rombongan hijrah pertama kali. Dengan membawa putranya yang bernama Saib, ia melangkahkan kaki dengan mantap menuju negeri yang jauh, menghindar dari upaya jahat musuh-musuh Allah, Abu Jahal, dan kaum Quraisy yang semakin brutal. Hijrah ke Habasyah berlangsung 2 gelombang dan mereka semakin mantap di jalur keimanan. Memang, 2 gelombang hijrah ke Habasyah itu telah menampilkan corak perjuangan mulia tersendiri dalam membela Islam. Orang-orang yang beriman dan mengakui kebenaran Rasulullah SAW serta mengikuti nur ilahi yang diturunkan kepada beliau telah muak terhadap pemujaan berhala dengan segala kesesatan dan kebodohannya. Dalam diri mereka telah tertanam fitrah yang tidak bersedia lagi menyembah patung-patung yang dipahat dari batu atau dibentuk dari tanah liat. Ketika berada di Habasyah, mereka berhadapan dengan satu agama yang terorganisasi dan tersebar luas, mempunyai gereja-gereja dan para pendeta. Agama itu sangat berbeda dengan agama yang dianut para penyembah berhala yang selama ini mereka temui di negeri mereka. Para pendeta dan rahib di Habasyah tidak henti-hentinya berusaha menarik orang-orang Islam ini untuk masuk ke agama Nasrani. Akan tetapi, kaum muslimin tetap setia kepada Islam dan Rasulullah. Dengan hati rindu dan gelisah, mereka menunggu waktu untuk pulang ke kampung halaman tercinta, untuk beribadah kepada Allah dan yang Maha Esa dan berdiri di belakang Nabi, di dalam masjid pada waktu damai, dan di medan tempur saat mempertahankan diri dari ancaman kaum musyrikin. Rombongan kaum muslimin ini tinggal di Habasyah dengan aman dan tentram, termasuk Utsman bin Maz'un. Namun ia tidak dapat melupakan upaya jahat dan penderitaan yang ia terima dari saudara sepupunya Umayyah bin Khalaf. Utsman menghibur diri dengan menggubah syair yang berisi ancaman untuk saudara sepupunya itu. Kau pasangkan bulu pada anak panah, kau runcingkan setajam-tajamnya. Kau perangi orang-orang suci dan mulia, kau celakakan mereka, kau celakakan orang-orang berwibawa. Ingatlah, saat bahaya datang menimpa rakyat berkuasa, kau tak bisa berbuat apa-apa. Di negeri yang asing itu, mereka tetap beribadah kepada Allah dan mempelajari Al-Quran yang mereka dapat. Meskipun berada di negeri asing, mereka memiliki semangat keislaman yang luar biasa.
Saat mereka mendengar berita bahwa orang-orang Quraisy telah masuk Islam dan menyembah Allah yang Maha Esa dan Maha Memaksa, mereka langsung mengemasi barang-barang mereka. Seperti terbang, mereka berangkat ke Mekah, dibawa oleh kerinduan dan cinta pada kampung halaman. Namun baru saja mereka sampai di dekat kota Mekah, mereka baru sadar bahwa berita tentang masuk Islamnya orang-orang Quraisy itu adalah dusta. Mereka merasa sangat terpukul karena telah berlaku ceroboh dan tergesa-gesa. Apakah mereka harus meninggalkan Mekah lagi? Sepertinya tidak mungkin. Mekah sudah ada di depan mata. Di pihak lain, orang-orang musyrik Mekah telah mendengar datangnya orang-orang Islam yang telah lama mereka kejar. Bahkan berbagai perangkap telah mereka pasang untuk menangkap orang-orang itu. Dan sekaranglah saatnya. Perlindungan ketika itu merupakan satu tradisi bangsa Arab yang dihormati. Jika ada orang lemah yang beruntung mendapatkan perlindungan seorang pemuka Quraisy, maka ia telah aman dan tidak boleh diusik. Hanya sedikit sekali dari para muhajirin ini yang mendapatkan perlindungan, termasuk Utsman bin Mas'un yang mendapatkan perlindungan dari Walid bin Mughirah. Ia memasuki Mekah dengan aman. Setelah itu, ia menjalani hidup di Mekah, mengikuti pertemuan mereka tanpa khawatir akan kezaliman dan mara bahaya. Tetapi dia tetaplah Ibnu Mas'un yang telah ditempa Al-Quran dan dididik oleh Muhammad SAW. Ia perhatikan keadaan sekelilingnya. Ketika melihat rekan-rekannya sesama muslim dari golongan miskin dan tidak berdaya tidak mendapatkan perlindungan, bahkan banyak mendapatkan perlakuan kasar dan penyiksaan, sementara dirinya hidup aman dan tenang, nurani dan semangat yang berontak. Ia bergegas keluar rumah, bertekad melepaskan perlindungannya dari Walid. Selama ini, perlindungan tersebut telah menghalanginya menikmati derita di jalan Allah dan jauh dari rekan-rekan seperjuangannya. Mereka inilah tunas-tunas dunia yang yakin akan janji Tuhan mereka. Mereka inilah generasi baru yang akan memancarkan cahaya iman dan tauhid bagi seluruh alam. Marilah kita dengarkan kisah yang dipaparkan oleh saksi mata. Ketika Utsman bin Maz'un menyaksikan penderitaan yang dialami oleh para sahabat Rasulullah SAW, sementara ia bisa kemana-mana dengan aman dan tenang karena perlindungan Walid bin Mughirah, ia berkata, "Demi Allah, keamanan dan ketenanganku ini disebabkan perlindungan seorang tokoh musyrik, sementara saudara-saudaraku sesama muslim mengalami ujian dan penderitaan yang tidak aku alami. Ini adalah satu kekurangan besar pada diriku." Lalu ia menemui Walid bin Mughirah dan berkata, "Wahai Abu Abdi Syams, cukuplah sudah perlindungan paman. Sekarang aku ingin melepaskan diri dari perlindungan paman." "Mengapa, wahai keponakanku? Mungkin ada dari kaumku yang menyakitimu?" kata Walid. "Tidak, aku hanya ingin menjadikan Allah sebagai pelindungku dan tidak ingin meminta perlindungan kepada selainnya. Umumkanlah maksudku ini secara terbuka di masjid, seperti paman dulu mengumumkan perlindungan terhadap diriku." Keduanya berangkat ke masjid. Sesampai di masjid, Walid memberikan pengumuman, "Utsman datang menemuiku untuk melepaskan jaminan perlindungan dariku." Utsman melanjutkan, "Apa yang dikatakannya benar. Dia benar-benar menepati janjinya. Dia melindungiku dengan baik. Hanya saja aku tidak ingin lagi mencari perlindungan selain kepada Allah." Setelah itu Utsman pergi. Di satu pertemuan kaum Quraisy, Labid bin Rabi'ah sedang menyenandungkan syair gubahannya. Menarik hingga Utsman pun turut mendengarkannya. Di antara bunyi syairnya, "Ketahuilah bahwa apapun yang selain Allah adalah hampa." "Benar sekali," Utsman mengomentari. Sambung Labid, "Dan semua nikmat pasti akan lenyap." "Bohong, kenikmatan surga tidak akan lenyap," komentar Utsman. Kata Labid, "Hai orang-orang Quraisy, demi Tuhan, selama ini aku sebagai rekan kalian tidak pernah dihina seperti ini. Sejak kapan ini terjadi?" Satu dari mereka bicara, "Si bodoh itu telah meninggalkan agama kita. Ucapannya tidak usah dihiraukan." Utsman terus memberikan komentar terhadap syair-syair Labid, hingga terjadi pertengkaran di antara keduanya. Laki-laki tadi mendekati Utsman dan memukulnya tepat mengenai mata Utsman. Saat itu Walid berada di dekat tempat kejadian. Ia melihat peristiwa yang dialami Utsman. Ia berkata kepada keponakannya itu,
Semestinya matamu itu tidak perlu mengalami hal ini jika kamu tetap dalam perlindunganku. Utsman menjawab, tidak, bahkan mataku yang satunya merindukan pukulan yang dialami pasangannya untuk membela ajaran Allah. Aku sekarang berada dalam perlindungan zat yang lebih perkasa dan lebih mampu dariku, wahai Abu Abdi Syams. Ayolah Utsman, jika kau ingin, kembalilah ke perlindunganku, kata Walid. Tidak, jawab Ibnu Maz'un. Ibnu Maz'un meninggalkan tempat itu dengan mata yang kesakitan, tetapi jiwanya senang dan gembira. Di tengah jalan menuju rumahnya, ia menyenandungkan syair gubahannya. Jika demi membela agama tercinta, mataku terkena pukulan para pendusta agama, maka Yang Maha Rahman telah menyediakan imbalannya. Siapa saja yang diridhoinya pasti berbahagia. Jika kalian menuduhku sesat, aku tetap akan berada di barisan Muhammad. Tujuanku hanya Allah. Islam tetaplah agama yang benar, meskipun kalian berbuat aniaya dan melakukan tipu daya. Seperti itulah Utsman bin Maz'un memberikan contoh dan teladan yang semestinya. Dunia menjadi saksi keberadaan seorang tokoh mulia yang telah mengharumkan kehidupan ini dengan pendirian yang luar biasa dan kata-kata indah yang akan selalu dikenang. Demi Allah, sesungguhnya mataku yang satunya merindukan pukulan yang dialami pasangannya untuk membela agama Allah. Aku sekarang berada dalam perlindungan zat yang lebih perkasa dan lebih mampu darimu. Setelah keluar dari perlindungan Walid, tidak jarang Utsman mendapatkan siksaan dari orang-orang Quraisy. Ia merasa sangat bahagia. Semua siksaan itu tak ubahnya api yang semakin mematangkan keimanan. Juga membersihkan keimanannya dari semua kotoran, seperti pandai besi yang membersihkan karat besi dengan api. Seperti itulah, ia terus melangkah bersama saudara-saudara seperjuangan, tidak gentar oleh ancaman dan tidak mundur oleh siksaan. Akhirnya Utsman hijrah ke Madinah. Di sana ia tidak diusut lagi oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, Utbah atau oleh pemuka-pemuka Quraisy lainnya yang telah sekian lama menyebabkan ia dan rekan-rekan seperjuangan tak bisa bergerak bebas di siang hari dan tak bisa tidur nyenyak di malam hari. Ia berangkat ke Madinah bersama rekan-rekan seperjuangan yang dengan keteguhan dan ketabahan hati mereka telah lulus dalam ujian yang sangat sulit. Mereka hijrah ke Madinah bukan untuk beristirahat dan berleha-leha, tapi Madinah adalah gerbang bagi mereka untuk mengembangkan sayap dan menyebarkan agama Islam yang membawa berita gembira dan petunjuk. Di Madinah Al-Munawwarah, kepribadian Utsman bin Maz'un yang istimewa semakin terlihat ibarat permata. Ia ahli ibadah dan berjiwa zuhud yang tidak hanya duduk di masjid untuk berzikir, melainkan juga berjihad di jalan Allah. Ia jadikan seluruh sisi kehidupan dan medan perjuangan sebagai lahan ibadah. Ia ahli ibadah di malam hari dan mujahid di siang hari. Bahkan lebih dari itu, ia ahli ibadah di malam hari dan juga siang hari, dan ia juga mujahid di siang hari dan di malam hari. Generasi sahabat, apalagi yang hidup di masa itu, semuanya berjiwa zuhud dan ahli ibadah. Namun, Utsman bin Maz'un memiliki gaya tersendiri. Jiwa zuhudnya sangat mempesona. Jiwa salat dan zikir telah mewarnai semua kehidupannya. Ketika ia sudah masuk dalam kancah ibadah, ia putus semua hal yang berhubungan dengan kesenangan dan kenikmatan dunia. Lihatlah, ia hanya memakai pakaian dan memakan makanan yang paling sederhana. Suatu hari ia masuk masjid dengan pakaian usang yang telah sobek-sobek yang ditambalnya dengan kulit unta. Melihat pemandangan itu, hati Rasulullah tersentuh. Para sahabat meneteskan air mata. Rasulullah bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika kalian bisa berganti-ganti pakaian di pagi dan sore hari? Makanan yang dihidangkan kepada kalian juga berganti-ganti. Kalian juga bisa menghias rumah kalian, seperti kalian bisa menghias Ka'bah." "Kami ingin hal itu dapat terjadi ya Rasulullah. Kami ingin hidup makmur," kata mereka. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya hal itu pasti terjadi. Tetapi keimanan kalian hari ini lebih baik daripada keimanan kalian di hari itu." Utsman bin Maz'un mendengar pesan Rasulullah tersebut. Maka jangan heran jika kehidupannya setelah itu semakin sederhana. Bahkan ia sempat tidak mau bersenggaman dengan istrinya hingga ditegur oleh Rasulullah.
istrimu mempunyai hak yang harus kamu penuhi. Rasulullah SAW sangat sayang kepada Uthman bin Maz'un. Saat ruhnya yang suci bersiap-siap menghadap Tuhannya sebagai muhajirin pertama yang meninggal di Madinah, sekaligus yang pertama menapaki surga, saat itu Rasulullah sedang berada di dekatnya. Rasulullah SAW membungkuk mencium kening Ibnu Maz'un. Bahkan kening Ibnu Maz'un basah oleh air mata Rasulullah yang suci dan harum, sehingga raut muka Ibnu Maz'un yang bersinar itu semakin bercahaya. Rasulullah SAW melepas sahabatnya tercinta dengan sabdanya, "Semoga Allah memberimu rahmat, wahai Abu Saib. Kamu tinggalkan dunia sebelum kamu menikmatinya, dan sebelum dunia memperdayamu." Rasulullah tidak pernah melupakan Uthman bin Maz'un, meskipun dia telah meninggal dunia. Beliau masih sering menyebut dan memujinya. Bahkan saat putri beliau yang bernama Ruqayyah meninggal dunia, beliau melepasnya dengan ucapan, "Susulah pendahulu kita yang baik, Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu."